Halo, sudah mulai live ya. Halo semua, ketemu lagi dengan Hai. Dokter Fitis di acara ngobrol bareng Dokter Fitis. Di sini kita punya bintang tamu baru, Kak Evi, Halo selebgram dok. Salatiga. Halo semua yang Ah, nonton, terima kasih sudah nonton. Di sini kita sekarang akan membahas tentang kesehatan kulit betul. untuk semua usia deh. Soalnya ini memang apa namanya judulnya ya lebih ini ya meluas ya ke semua. Yang mau tanya-tanya bisa mulai langsung tanya-tanya nanti di komen atau bisa DM ke apa namanya nomornya Lavender langsung bisa. Gimana Kak Evi? Kesibukannya lagi apa nih sekarang? Mungkin cita-cita sedikit dulu. Ah, Kesibukannya paling Mm-mm. kerja kayak Ya, biasa sih dok. Kebetulan ngonten-ngonten. Mm-mm. kerjanya juga di kosmetik, terus kesehariannya paling sambil ngonten-ngonten kayak gitu Oke. sih dok. Tapi lebih banyak kontennya kayaknya ya sekarang. Iya, alhamdulillah. Kontennya sampai luar kota atau fokus di Salatiga aja? Luar kota juga sih Luar dok kota. kalau fee-nya sesuai. Mungkin kalau ada yang Kayak mau gitu. mau pakai buat endorse Iya endorse betul, bisa pakai bisa langsung KFV. DM guys. Terus ini KFV lagi ada ini apa nih? Mungkin ada permasalahan kulit yang mungkin mau tanya seputar diri sendiri dulu, bisa Aduh, tanya ke dokter. banyak banget sih ini dok yang Mungkin mau salah satu dibahas. deh Oke, sambil nanti boleh. kita nunggu pertanyaan teman-teman. Oke, kalau dari aku sih Mm-mm. ini sih dok, kalau aku tuh keluhan di muka aku paling Mm-mm. komedo udah Iya, pasti dok. oke. Terus sama paling warna gak merata gitu loh Warna dok. kulit nggak merata. Heeh, Sering betul. aktivitas outdoor mungkin atau panas-panasan? Iya, karena kebetulan juga suka olahraga lari dok, jadi Ah, oke. sering kena paparan sinar matahari. Suka pakai sunscreen? Apa Suka tapi kadang suka tapi lupa kadang dok. ya mungkin nanti sambil dilihat di rumah ini juga pelajaran buat teman-teman yang mungkin sering lari atau aktivitas outdoor, sunscreennya sering dipakai dan dicek SPF-nya berapa. Iya, Kalau SPF 30 itu standarnya penggunaannya 300 menit, SPF siap. 50 500 menit, apalagi kalau yang SPF 15 cuma 150 menit. Jadi nanti dicek sendiri dan kebutuhannya nih untuk berapa jam. Kalau memang dirasa itu kurang, sebaiknya di reapply, diulang lagi Itu bisa gitu. ya dok ya. Sebaiknya memang harus gitu. Kalau andikan berkeringat jadi di lagi gak apa-apa nih dok. Cuci dulu. Oh, bisa sih bener sih. Dicuci makanya kalau memang Berlengket jadi. iya, kalau memang ada rencana mau aktivitas outdoor pakai yang SPF 50 atau 60 plus plus mungkin. Jadi supaya pasti pakai nanti kan cukup nih berapa jam pemakaian untuk larinya. Jadi nggak perlu yang pas lagi lari harus cuci muka, dada retouch gitu Oh kan iya, ribet. Jadi bisa betul betul. dikira-kira sendiri gitu. Oke. Kalau untuk komedo ya pasti yang paling utama facial ya harus rajin sih kalau udah terlanjur timbul ya. Tapi kalau untuk apa namanya belum timbul pencegahannya harus rajin cuci muka, sabunan dan yang paling pasti mungkin gimana ya susah juga ya saya kamu kan kerja harus bermakeup Iya, ya. karena itu mungkin ya dok ya. Iya kalau Sering yang bermakeup lebih gampang mm, komedoan sih otomatis sih nggak mungkin oh, enggak iya. gitu. Mm-mm. Mungkin udah ada pertanyaan bisa sambil dibuka. Aduh. Ini Mm-mm. dari Iya. kemarin aku sempet sih dok kayak Mm-mm. ngisi pertanyaan buat teman-teman Oh onlineku iya dan ini oke. beberapa ada yang nanya sih, semoga kalian lihat ya guys. Iya. Ini ada Mm-mm. tipsnya buat yang punya jerawat Dari meradang Kak dok. siapa mungkin Ini kita bisa dari baca. Kak Iva Kak Setiawati. Iva, halo. Ada nggak ya? Apa Semoga pertanyaannya? lihat. Heeh. Tipsnya buat yang punya jerawat meradang, bagusnya diapain dok? Kalau bagusnya diapain yang pasti sebaiknya dirawat ya. Nah, Yang pertama betul. pasti minimal misalnya kalian tidak ada keinginan untuk ke klinik kecantikan, yang pasti pertama harus rajin cuci muka atau sabunan dan cari facial foam atau facial wash yang isinya khusus untuk jerawat. Sementara mungkin yang whiteningnya di skip dulu, fokus ke apalagi itu kan jerawat meradang Iya ya, betul. kayak yang ada salisilnya, sulfur, atau kalau mau ada niacinamide-nya boleh tapi yang dosis rendah dulu supaya untuk fokus ke jerawatnya dulu. Terus kalau misalnya mau perawatan ke klinik ya bisa, nanti bisa ambil perawatan yang ada facialnya atau laser IPL untuk bantu ngeringin jerawat. Atau kalau udah jerawatnya lagi meradang banget, besoknya mau ada acara nih, mungkin mau nikahan atau Iya mau betul. ada kondangan, disuntik aja Oke oke. gitu. Untuk jerawat lebih cepat, biasanya mungkin 24 sampai 48 jam udah kering. Gitu. Mungkin ada lagi. Lanjut ya dok. Mm-mm. Ini ada lagi kak dari Justip 01. Warna kulit tidak merata, Mm-mm. kasih tipsnya dong kak. Warna kulit nggak merata. Ya kayak aku tadi ya dok ya. Pencegahannya
pencegahannya dulu ya. Hmm. Kalau pencegahan yang belum sampai kejadian nih atau sudah kejadian tapi biar nggak tambah parah, itu harus pakai sunscreen. Tadi menyesuaikan jamnya, berapa jam mau outdoor. Tapi pun sunscreen ini sekarang disarankan tidak hanya untuk outdoor. Jadi indoor pun disarankan pakai Iya, sunscreen karena apalagi di ruang AC ya dok ya. ya, karena untuk pelembab juga dan untuk tahanan dari radiasi, mungkin handphone, apalagi sekarang Betul, aktivitas iya. handphone terus, Aku atau kan mungkin handphone terus. iya, di depan laptop itu juga harus pakai sunscreen. Nanti mungkin ada pilihannya yang untuk UV protection, yang untuk apa namanya anti radiasi itu ada. Terus kalau sudah terlanjur timbul, opsinya pakai krim yang tentunya ada whiteningnya. Cari di luar atau mungkin mau perawatan ke klinik ada yang ada whiteningnya, bisa yang mengandung tranexamic acid atau mengandung niacinamide yang dosisnya agak tinggi, atau bisa juga pakai yang ada pengelupasan kayak HBHA itu bisa. Dan bisa juga melakukan peeling atau eksfoliasi rutin 1 minggu atau 1 minggu sekali atau 1 minggu 2 kali. Itu bisa dilakukan di rumah ya dok ya. Bisa mau cari di rumah, ambil perawatan krim atau serum yang untuk eksfoliasi di rumah, atau kalau males datang aja ke klinik, nanti tinggal Iya, dioles-oles betul. terus tinggal Nanti pulang. ketemu dokter Iya, tipisnya. ketemu aku bisa gitu. Lanjut ya dok. Iya. Kalau flek hitam kak, ini Mm-mm. dari Kak Maida. Kak Meida. Gimana itu dok? Flek hitamnya apa dulu nih penyebabnya? Apakah karena faktor usia Usia atau sih. oh Dok. usia? Kok tahu ya? Temen. Oh, teman. Iya kata sama ini sama dokternya langsung. Kalau misalnya faktor usia, biasanya kita nyaranin memang pakai krim dan sunscreen. Sunscreen wajib tetap untuk pencegahan timbul flek supaya nggak tambah banyak, Iya. dan tentunya apa namanya ada tahanan mataharinya ya. Terus yang kedua, kalau untuk krim malam, ambil krim malam sama seperti tadi yang ada whiteningnya, dan harus rajin perawatan. Minimal peeling atau facial yang untuk mengikis flek-fleknya kayak facial dermabrasi Iya. atau facial micro, itu bisa untuk mengikis flek. Peeling flek, facial micro, bisa juga kalau mau yang lebih ekstrim, mau lebih cepet, bisa Laser. dibantu laser atau meso suntik flek Oh iya. gitu. Kalau Meso laser flek. itu biasanya langsung hilang gak sih dok? Apa Tergantung butuh sih, ada tergantung tahapannya? tergantung tipe Oh. fleknya. Kalau fleknya mungkin yang masih di atas, mungkin 1-2 kali dibantu apa namanya laser dan dibantu krim, itu biasanya udah mulai menipis. Tapi kalau misalnya lasernya dalam, apalagi PR banget ya, coba dicek fleknya itu lebar atau titik-titik. Karena flek yang titik itu biasanya lebih dalam, lebih susah ngilanginnya. Flek yang lebar pakai krim biasanya lebih cepat mengikis, lebih cepat tipis, tapi kalau flek yang bintik-bintik itu tambah lebih susah hilangnya. Flek bintik obatnya biasanya di meso, suntik flek, Iya. atau pakai kapsul dari dalam. Karena biasanya akarnya dalam. Itu yang susah. Flek itu agak susah ya dok. Iya, flek itu PR banget sih, memang harus dirawat. Kadang beberapa pasien juga ada yang nanya, dok ini mau aku perawatan ini sampai berapa lama perawatan flek gitu. Iya. Kita nggak bisa kasih jaminan berapa lamanya karena tiap orang nggak sama. Dan kalaupun udah timbul lagi, udah timbul belum udah hilang, sorry, nggak berarti nanti nggak akan timbul lagi kalau nggak dirawat sih. Tapi biasanya itu tuh kenapa sih dok kok bisa timbul flek? Timbul flek. Flek hitam tuh penyebabnya macam-macam. Yang pertama bisa tadi ya faktor usia. Iya. Terus kalau saya usianya masih muda tuh, kok udah ada flek? Iya, soalnya ada dong. Iya kan, bisa juga faktor keturunan, jadi lebih gampang timbul flek. Sering panasan, nggak pakai sunscreen. Terus juga bisa juga faktor hormonal, karena pakai pil KB atau KB suntik itu juga ngaruh. Dan yang paling sering kejadian ada juga pakai krim atau krim-krim lah ya, yang mungkin nggak cocok dipakai malah jadi timbul flek. Itu juga ada. Kalau dari aku nih dok, aku mau tanya nih, Iya. kalau kita pakai krim terus efeknya itu ada beruntusan tuh, emang efek sampingnya kayak gitu atau emang nggak cocok sih dok? Ada 2 macam sih. Ini kalau menurut dokter ya, kan tiap klinik, tiap dokter punya Iya. punya pandangan masing-masing. Jadi biasanya kalau di lavender memang kalau misalnya pakai krim dirasa 1 sampai 2 minggu mungkin ada keluhan, saran dokter dari sini memang datang lagi konsul karena ditakutkan ada ingredient yang nggak cocok atau komposisi yang nggak cocok. Karena kan kita nggak bisa cek alergi satu orang satu kan. Iya. Sedangkan isi dari ingredient tiap krim itu kan beda-beda gitu. Misalnya ada isinya niacin, ternyata dia alergi niacin atau nggak cocok dikasih niacin. Ada juga yang alergi arbutin, dikasih arbutin dia nggak kuat, akhirnya jadi beruntus gitu. Jadi harus memang ada beberapa yang bilang memang karena nggak kurang cocok sih dengan krimnya. Tapi ada juga beberapa
klinik yang atau beberapa skincare yang tipenya dia dikeluarin dulu beruntus jerawatnya terus Iya. baru bersih gitu. Katanya kan ada yang Mm-mm. emang efeknya gitu dulu Kak, Mm-mm. bentuk dulu nanti kering habis itu putih kayak Ya, gitu loh tapi Dok. nanti kalau kasus kayak tadi nih, kayak Evi bilang, ini Heeh. purging dulu dok, atau keluar beruntusnya dulu. Dicoba aja dulu pakai 1 bulan sampai 2 bulan ya. Iya. Kalau itu dia semakin banyak, mendingan konsul aja deh ke dokternya. Bahaya Heeh. sih Dok. Karena takutnya kan bekasnya. Iya. Heeh. Ngobatinya lebih mahal sih Dok. Ngobatinnya lebih susah. Makanya Iya. maksimal 2 bulan dicoba. Kalau Hmm. emang tambah banyak, kayaknya mending konsul lagi ke dokternya. Apa ini perlu diganti atau mungkin harus ditambahin treatment apa supaya lebih maksimal gitu. Oke. Gimana? Ada lagi? Masih Ada yang banyak tanya? sih Dok Mungkin yang sebenarnya. dari online dulu ada yang nanya. Dok, ini ada yang bertanya dari Kak Mimin ID 11 underscore. Ya. Dok, kalau pakai krim boleh pakai bedak enggak? Iya, Kalau sih. pakai krim sebenarnya boleh-boleh aja sih ya pakai bedak. Tapi lihat dulu kondisinya nih, jerawatan atau enggak. Kalau emang kondisinya jerawatan atau beruntus disarankan pakai, apalagi jerawat meradang kayak tadi ya. Iya. Mending disaranin pakai bedaknya bedak tabur aja. Tapi kalau misalnya nggak ada keluhan apa-apa, kulitnya aman-aman, dia hanya flek hitam, hanya untuk whitening, pakai bedak nggak apa-apa. Tapi pastikan dulu krimnya kering dulu, baru dibedakin. Jadi jangan sampai krim belum kering, baru 1 menit oles langsung dibedak. Kadang malah jadi ceremotan kan. Iya. Memang harus sabar sih kalau mau make upan dan pakai krim juga gitu. Ada lagi mungkin Kak Ota? Ada lagi dok, ini dari Kak Krisna underscore. Krisna. Dok, nilai aku gimana ya cara ngilanginnya? Oke, Milia. Tahu kan Milia ya, Kak Evi? Tahu yang putih-putih. Iya, Milia itu kan kayak beruntus kecil-kecil putih Iya, gitu. aku Ada juga yang apa namanya bisa dipencet di facial, tapi ada Iya. juga yang mungkin udah terlanjur keras jadi nggak bisa dipencet. Nah, kalau untuk yang bisa dipencet, disalahin mending facial dulu sih. Kalau misalnya nggak bisa dipencet ya harus dikoter atau dibakar gitu. Tapi emang dibakar agak sakit ya. Udah Iya, pernah ya sih? udah. Gitu. Terus makin besar nggak sih dok? Bisa semakin besar dan bisa aja tambah banyak. Dan untuk pencegahannya kalau Milia mungkin kalau yang senang bermake up harus bener-bener langsung dibersihin make upnya. Itu juga bisa menimbulkan Milia. Terus kalau untuk dari segi makanan yang berlemak, berminyak gitu dikurangin sih. Nanti pola makannya Pola makan juga harus diatur bersih. ya. Iya, gitu. Mungkin dari Kak Afi lagi. Kalau dari aku ini ada sih dok dari teman online cowok. Iya. Kalau muka berminyak tuh gimana dok? Untuk muka berminyak penanganannya, Untuk cowok ini. oh ya, kalau untuk cowok sih sebenarnya hampir-hampir sama sih ya sama cewek tuh. Jadi kenapa timbul muka berminyak? Yang pertama pasti karena pori-porinya besar. Kita harus tanganin pori-porinya. Pori-pori besar ditangani gimana? Bisa dengan facial micro atau pakai sabun muka facial wash, face toner yang mengandung pengurang minyak. Jadi minimal minyaknya. Terus kalau misalnya untuk krim-krim apa yang boleh dipakai kalau untuk kasus kulit-kulit berminyak, ya yang pasti nanti bisa dikonsultasikan ke dokter ke sini atau nanti dipilihin untuk kulit berminyak, atau kalau mau ambil yang dari luar ya pastikan memang ambil produk-produknya yang mengandung untuk kulit berminyak. Dan pastinya juga makanan yang berminyak berlemak itu juga dikurangin karena bisa memicu minyaknya jadi tambah banyak gitu. Kayak pedes-pedes itu juga kan Pedes sih, yang iya, susah itu dok. itu minyaknya juga memicu minyak di wajah jadi tambah besar. Apalagi gorengan ya dok. Iya. Harus dikurangin guys makan gorengan. Oke, ada lagi mungkin Ini apa dari lagi? Kak Femi Kak dok. Femi. Treatment buat kantong mata kecuali operasi dok. Umur berapa ya kira-kira? Muda? 26 masih. 20-an. Oke. Kalau misalnya untuk kantong mata umur 20-an, kita pertama kurangi dulu kebiasaan main handphone. Oh iya. Dan kalaupun memang udah nggak bisa dokter bisa dikurangin, Iya. jangan pasangnya yang terlalu terang sinar ininya apa sih light-nya. Iya. Like lampu, cahaya di ininya di Layar. handphonenya layar, jangan yang terlalu terang biar nggak mengurangi kantong mata juga. Tidurnya harus yang cukup. Begadang. Jangan begadang. Tapi gimana dok? Misalnya aku kerjanya nge-shift dok, jadi nggak mungkin kan misalnya nggak begadang gitu. Oh iya. Ya. Kan ada yang shift malam juga. Ada juga yang shift malam. Mungkin kita bisa optimalkan di
di saat apa namanya udah pulang ya tetap waktunya tidur ya tetap dibantu tidur paling nggak 8 jam sehari. Terus kalau dibantu dari luar ada serum mata itu nanti di sini di Lavender juga ada serum mata nanti untuk bantu ngurangin kerutan daerah sekitar mata atau kantong mata. Opsi lain lagi bisa dibantu treatment ada Serika mata atau Hifu mata. Serika mata kalau di sini tuh 50.000 murah kok terjangkau kok. Terjangkau Ah, banget ah. ya. Terus bisa juga Hifu. Kalau Hifu tuh di atasnya Strika. Itu kalau Hifu memang agak lebih pricey sih 300-an kalau nggak salah. Cuman sakit gitu sih. Kalau Hifu atau Strika nggak Oh, terlalu. nggak tahu. Kalau yang pengen lebih ekstrim lagi bisa pakai benang mata atau botol. Gitu. Tinggal pilih aja sih mau yang mana gitu. Di sini Sama bisa sih, Dok. semua. Ini juga keluhan kantong mata ini guys. Kayaknya mungkin karena sering begadang Iya, ya, handphonean ya. Heeh. Saya kalau ngedit tuh biasanya idenya Sempatnya waktu malam. malam. Heeh, heeh. Bener-bener sih. Kan mungkin udah agak sepi, udah Iya, udah istirahat. hening, Dok. Heeh. Isi suaranya juga lebih enaknya itu pasti pas malam hari Malam, sih. iya benar. Ada lagi mungkin pertanyaannya? Nah, ini dari teman aku sih, Dok. Mm-mm, mm-mm. Kalau kulit kering tuh gimana, Dok, solusinya? Kalau kulit kering yang pasti moisturizer wajib pakai. Moisturizer ya. Moisturizer pakai, terus ambil serum atau krim-krim yang mengandung vitamin C, arbutin, hyaluronic acid itu bagus banget kalau buat apa namanya kulit-kulit yang kering. Dan yang pasti harus banyak minum air putih. Nah, itu wajib ya. Wajib. Itu bisa juga pengaruh dari situ. Sayur, buah itu wajib. Kalau nggak suka, aduh dok, aku kayak nggak suka sayur, aku nggak suka buah. Ya masa di antara semua sayur dan buah nggak suka semua gitu. Pilih deh yang kamu suka dan tiap Iya. hari wajib antara sayur atau buah supaya kulitnya juga Lebih terjaga. segar ya. Iya, minum air putih juga harus yang dibanyakin. Disempetin sih. Apalagi kalau di Salatiga nih, aku termasuk aku juga sih ya. Maksudnya karena mungkin kita jarang berkeringat ya. Iya. Karena anginnya juga kan dingin, nggak kayak di tempat yang di kota yang cuacanya panas, jadi minum terus. Kalau di sini kan enggak. Jadi tapi harus disempet-sempetin minum air putih sih. Gitu. Mm-mm. Mungkin ada lagi Mbak Oka yang dari online. Dari Kak user 111112345. Ya Kalau kelas. kalau stress mark wanginya gimana, Dok? Stretch mark, Itu ya. banyak Banyak wanita banget yang sih. itu sih, Iya. Dok. Dan stretch mark ini kejadiannya sekarang ya, maksudnya zaman sekarang nih nggak cuma dikeluhkan oleh ibu-ibu yang habis lahiran. Melahirkan ya. Tapi juga maksudnya banyak anak-anak muda yang juga beberapa kena stretch mark. Misalnya maaf, mungkin dari dia kecil menggendut atau dari gendut ke kecil. Iya. Nah, itu biasanya muncul stretch mark. Stretch mark di sini memang agak susah gampang. Pakai krim ada beberapa yang bisa, tapi itu untuk kasus-kasus yang memang stretch marknya masih halus. Pakai krim stretch mark di sini ada. Itu juga kalau untuk kasus yang masih gampang atau stretch marknya masih baru dan masih halus itu bisa berkurang. Tapi kalau untuk stretch mark yang udah lama, apalagi kalau untuk ibu-ibu yang habis lahiran nih di Iya. perut yang udah mulai kulitnya meregang semua itu memang disarankan memakai tindakan laser fraksional atau di derma roller. Kalau derma roller tuh di amplas, jadi nanti berdarah dulu Iya. kayak PRP sampai Sakit berdarah, itu. lumayan sakit, berdarah, terus nanti diharapkan nanti akan timbul kulit baru dari kulit yang rusak tadi. Gitu. Jadi kita rusakin dulu kulitnya, setelah kulitnya jadi apa namanya sembuh, Iya. nanti kan ada kulit baru nih yang tumbuh. Nah itu diharapkan kulitnya udah bukan stretch mark lagi yang timbul. Berarti itu gitu. sekali treatment langsung hilang ya, Dok? Nggak mesti sih, menyamar iya, tapi biasanya belum langsung yang langsung mulus ya. hilang mulus. Iya benar. Apalagi kan biasanya kalau habis melahirkan tuh sampai hitam gitu ya, Dok. Iya, itu nanti kalau misalnya sudah menghitam itu biasanya agak lebih lama lagi penanganannya. Memang Berarti nggak cuma sekali ya, Dok. iya, PR-nya kemarin udah dibahas juga sih waktu bareng Feby ya. Feby kan lagi hamil tuh kita Iya. ngebahasnya seputar apa perawatan kulit ibu hamil. Jadi memang disarankan untuk ibu-ibu hamil nih atau mungkin yang mau program hamil, dokter saranin kalau sudah mulai positif hamil, mulailah daerah perut. Kira-kira nih bagian yang menurut kalian dia akan membesar kayak perut, paha, pantat, Iya. lengan, itu kan pasti akan mengembang Iya, nih. betul. Mulai dipakein kalau nggak baby oil, minyak zaitun, atau dipakein hand body setiap mau tidur atau habis mandi. Itu mulai pakai. Itu lumayan ngaruh banget.
Jadi nggak yang apa, dia pada saat mekar kulitnya tuh nggak kering. Jadi mekarnya lebih halus, jadi nggak timbul stretch mark. Berarti itu dari hamil muda udah Udah dipakai mulai ya. dipakai, Jadi nggak karena pas gede baru iya dipakai ntar gitu. terlambat. Iya. Telat itu guys. Iya, soalnya dia mulai umur kehamilan 3 bulan aja udah mulai gatel sih, gitu. Dan kan kehamilan beda-beda nih. Ada yang mungkin menggendutnya, membesarnya cepet banget, 3 bulan 4 bulan udah langsung mekar. Ada juga yang kayak 3 bulan kayak Nggak emang kelihatan. hamil ya, gitu kan nggak kelihatan. Jadi Iya, mending betul. disarankan dari awal udah mulai dipakein, gitu. Ada mungkin pertanyaan lagi, Kak Evi? Dari aku ini sih Kak, dari Kak Alvinares. Halo Kak Alvi. Kalau habis lahiran muka jadi kendor dan kusam Kak, solusinya apa ya dok? Habis lahiran muka jadi kendor. Waduh, kok kendor ya? Gimana nih? Kalau kusam mungkin ya karena nggak Iya, pakai krim ya. agak males mungkin ya. Kalau kendor mungkin karena lelah kali ya. Iya, Biasanya bisa. jadi Karena begadang. iya karena begadang terus ngurusin anak terus ada kerjaan baru lah nih jadinya kan. Mungkin jadi lebih capek. Jadi wajah tuh jadi lebih nggak ceria mungkin, jadi lebih sedih, jadi lebih mungkin itu memberikan efek jadi lebih kendor kali ya. Sebenarnya kalau kendor langsung enggak. Atau mungkin juga karena menggemuk bisa jadi merasa jadi kayak pipinya lebih tembem kan. Iya. Jadi mungkin rasa kendur. Kalau untuk kusemnya setelah lahiran kalau di lavender boleh pakai krim untuk menyusui, ada sendiri krimnya. Itu juga bisa mencerahkan juga, beda sama krim ibu hamil. Kalau krim ibu hamil mungkin kan pencerahnya jauh sedikit banget ya. Iya. Tapi kalau untuk krim ibu menyusui, di sini dokter punya krim yang memang bagus yang bisa untuk lebih cepat memutihkan. Terus kalau untuk kendor, mungkin nanti bisa ambil tadi perawatan ya, setrika. Botox. Kalau botok jangan kali ya, kita masih nyusui ya. Oh, iya. Mungkin bisa ambil setrika atau hifu, itu untuk menyusui aman gitu. Atau pakai apa namanya, facial yang untuk anti kerut gitu, ya mengurangi lah, membantu Iya. gitu. Gitu ya Kak Alfi. Hmm. Terus ada lagi sih dok, Ya, treatment untuk dark spot dark spot dari siapa nih kakaknya? dari Kak Cinta. Kak Cinta, halo. Treatment untuk dark spot ini hampir dark spot, bintik-bintik flek Iya. hitam ya berarti. Ini mirip-mirip kayak flek tadi ya. Iya. Kalau untuk dark spot atau flek spot itu kita di sini ada serum sendiri untuk flek. Kalau misalnya mau bisa nanti ditotolin setiap malam hanya untuk di flek-fleknya Iya. aja. Itu nanti lama-lama menipis. Atau seperti tadi dokter bilang, flek kalau yang bentuknya bintik, flek spot, dark spot itu lebih Iya. dalam. Jadi memang harus lebih sabar. Penanganannya kalau laser pertama laser yang harus mengelupas, yang harus gosong dulu terus ngeletek di bagian fleknya aja. Atau bisa juga pakai tadi mesoflek. Jadi hanya disuntik akar-akar fleknya supaya nanti pas apa namanya beberapa minggu nanti akar fleknya lama-lama mengangkat, lama-lama memudar gitu. Jadi kalau mau lebih cepat tetap treatment ya dok ya. Iya, Kalau krim itu agak lama, harus sabar. ya. Tapi ya ada juga yang senang pakai kapsul buat flek itu ya ada. Gitu. Tapi itu aman ya dok ya. Aman sih, asal nggak lagi hamil atau Hamil. menyusui sih. Gitu. Itu ya Kak Cinta. Kak Cinta. Ada lagi mungkin? Ada dari Kak Afrian. Kak Alfrian, halo. Ini sama sih dok, biar cerah merata apalagi jidat. Oh, oke. Ini beberapa pasien dokter juga banyak sih yang kasus kayak gini. Jadi mukanya udah putih dok, tapi jidatnya kok masih gelap. Iya. Memang kulit jidat itu beberapa orang, nggak semua ya, itu lebih tebal dibanding kulit pipi. Penyebabnya macam-macam, mungkin faktor keturunan itu bisa, dan itu tidak sesuatu yang nggak wajar, itu wajar aja nggak masalah. Mungkin kalian bisa ngakalin, kalau dokter biasa kasih tahu, krim malam setelah dipakai rata satu wajah, nunggu kering dulu sebentar, olesin lagi satu lapis di bagian jidat. Jadi di jidatnya 2 lapis, di dahinya, kalau di pipi, hidung itu cukup 1 lapis saja. Dicoba dulu setiap malam, itu lumayan ngefek sih. Gitu. Ada lagi Cik? Dari Kak Gustiuna. Kak Gusti, halo. Treatment yang dipakai Kak Evi itu apa aja? Kak Evi di sini, ayo. Biasanya apa Evi kalau di sini? Evi aja yang jawab deh.
Kalau akhir-akhir ini paling kemarin itu ya dok, ngilangin tai lalat itu juga. Terus Paling ya paling facial facial. aja sih. Kayak karena aku juga punya keluhan pipi cabi sama double chin. Iya. Paling HIFU ya HIFU, dok. iya, paling Paling HIFU. gitu. HIFU. Kalau KFV lebih fokusnya ke treatment karena kan kulitnya juga nggak masalah di Iya. wajah. Jadi kalau kotor dah beberapa kali ya Vi ya, Iya. kotor tai lalat. Terus ini HIFU sama setrika di daerah pipi dan di double chin, paling gitu. Dulu sempat juga sih dok ini kantong mata. Oh iya, setrika ya waktu Juga, itu ya. dan Setrika kantong mata juga pernah gitu. aku mau tanya sekali sih dok, Boleh, ini boleh. kalau tai lalat tuh sebenarnya emang keturunan apa? Karena Eh, kayak nambah terus gitu loh dok. yang pertama memang keturunan, apalagi kamu di leher juga Ih, lumayan ya. bener. Jadi ada turunan, itu kita nggak bisa hindarin sih, karena kalau udah keturunan memang dia akan timbul terus. Opsinya paling ya sering pakai sunscreen sama pelembab, jadi biar nggak gampang, nggak cepet timbulnya Jadi lagi. bener ya dok, Iya, karena soalnya memang. emang bapaknya Bapak begitu, ini juga iya banyak ya. Banyak dulu kok kak. pasien-pasien yang umur-umur 16, 17, dok, kok aku udah mulai kayak bintik, kayak apa, Iya, di Thailand kok banyak tiba-tiba banget kayak gitu. nambah kecil-kecil gitu loh dok. Terus di leher ada, enggak sih dok, belum sampai leher. Terus di keluarga ada yang punya Thailand agak banyak. Kan dokter tanya, ada sih dok, mama atau mungkin apa yang Iya. ada gitu ya, turunan sih mbak, kita nggak bisa mencegah itu, dan mama papamu pun kan nggak pengen nurunin itu Iya sebenarnya betul. gitu, nggak tahu kan gitu, kita pencegahan aja, pakai sunscreen, moisturizer, dan krim vitamin supaya kulitnya sehat, kulit muka dan leher. Apalagi nih, mungkin ada yang mau tanya-tanya. Ini dok ada dari Kak Dayis. Halo Kak kak. Dayis, Kak sebaiknya retinol dipakai berapa kali dalam 1 minggu? Oke, retinol itu tergantung kondisi kulitnya. Kalau kulitnya badak, dokter pun kadang meresepkan retinol dipakai setiap malam dan sepanjang malam, itu nggak masalah. Tapi kalau kulitnya sensitif, bisa dipakai 1 minggu 1 kali atau 2 kali. Dan itu juga tergantung dosis dari retinolnya berapa persen gitu. Kalau misalnya dipakai setiap hari itu nggak masalah, ya is oke aja sih dipakai tiap malam gitu. Tapi kalau memang tipe kulitnya sensitif, gampang merah atau mungkin gampang iritasi, sebaiknya jangan dipakai keseringan. Apa kalau untuk kasus jerawat ya dokter nyaranin itu kan, kasus retinol untuk jerawat biasanya tidak disarankan untuk pakai setiap hari. Mungkin dia untuk peeling aja, untuk ngilangin bekas-bekas jerawat, seminggu 2 kali itu bisa. Berarti kalau retinol itu nggak tergantung umur ya dok? Kalau umur tergantung jenis kulitnya sih. Ada umur-umur yang muda, umur-umur 20-an gitu, dia pakai Pakai itu retinol, nggak apa-apa ya? nggak apa-apa. Tapi ada juga umur-umur yang udah up ya, mungkin udah 50, 60, tapi kulitnya memang sensitif banget. Jadi nggak bisa dikasih retinol tiap hari gitu. Sama kayak sistiamin. Sistiamin pun ada yang disarankan dipakai cuma 30 menit aja terus dibilas. Jadi kayak peeling. Tapi ada juga yang beberapa pasien dipakai tiap hari, oke-oke aja dok, malah bagus kok gitu, nggak masalah gitu. Tergantung kondisi kulitnya masing-masing, jadi yang tahu memang sendiri. Kalau bingung konsultasi aja dulu deh. Langsung ke lavender. Iya, langsung lavender aja daripada bingung-bingung. Iya, nanti ketemu sama dokter Iya, kutis. ketemu aku nanti. Ada lagi mungkin Pak? Dari Kak Ferry aku, Kak Ferry. buat cowok kegiatan di luar ruangan, ini apa aja? Kalau cowok, aktivitas sering di luar ruangan. Kalau untuk krim yang pasti sunscreen dan facial wash. Jadi basic skincare lah kalau cowok-cowok tuh, facial wash, sunscreen, moisturizer itu cukup. Kalau nggak ada masalah ya, nggak ada jerawat. Dan kalau untuk tindakan, misalnya treatment ke klinik, kayaknya facial dirutinin 2 minggu sekali aja cukup sih. Kalau nggak pengen putih-putih banget ya, Iya. tapi kan ada beberapa cowok yang pengen tetap glow up, mungkin bisa dibantu pakai peeling biar agak ngepas dikit. Tapi kalau nggak dok, aku cuma butuh biar bersih aja. Kalau untuk bersih di facial aja 2 minggu atau sebulan sekali masih oke kok gitu. Facial di sini juga nggak mahal sih. Kita start mulai harga 50.000. Jadi facial tuh nggak melulu cewek aja ya dok? Iya, di sini Cowok banyak juga. banyak banget.
Jadi di sini bisa ya dok Bisa ya? banget. Oh, cowok-cowok yang mau treatment di sini juga bisa. Banyak banget kalau cowok-cowok sih. Jadi nggak usah yang mau masuk nanti takut sungkan, nggak apa-apa kok. Wajar kok di sini. Masih aman. Kak, itu dok, kalau Mm-mm. kulit kering itu karena mandi air panas itu ngaruh nggak sih Ngaruh dok? banget, ngaruh banget. Mm-mm. Ngaruh Menurut banget. aku juga sih, kalau mandi harus pakai air hangat. Mungkin gini, kalau mau ngakalin, mungkin badannya bisa pakai air panas, tapi mukanya Oh pakai iya, air air biasa dingin. aja. Heeh, gitu. Kemarin malah beberapa pasien malah dok, aku siap cuci muka malah pakai air panas. Iya juga Waduh, sih dok. biar kulitnya katanya apa namanya cerah. Nggak ngaruh sih kalau ke Oh cerahnya enggak sih. ya. Malah beberapa yang cuci muka pakai air panas malah cenderung pori-porinya terbuka, jadi Oh, gampang komedoan gitu. dan Pakai air, kering ya dok ya. iya kering, gitu. Mungkin ada lagi dari KMP. Pertanyaannya yang bersama sih dok. Iya boleh nggak apa-apa. Ini kalau Kak Evi sendiri misalnya awal pertama ngonten tuh gimana ceritanya? Mungkin bisa cerita sedikit. Sebenarnya kalau Mm-mm. dulu tuh hobi aja sih dok. Hobi Karena aja. kalau jadi konten itu kan paling Udah kayak berapa tahun ini kesibukannya? kalau konten tuh aktif baru setahunan sih dok. Setahunan. Nah, kalau dulu tuh paling kayak hobi foto terus Mm-mm. kayak di repost akun-akun gitu kan, Mm-mm. terus Mm-mm. followernya naik. Mm-mm. Terus Mm-mm. habis itu baru ada tawaran endorse dan lain-lain. Oh, Itu heeh. baru fokus buat Baru fokus konten. ngonten tiap ini ya, Iya, setiap jadi hari sekarang jadinya. jadi Heeh. awalnya hobi jadi cuan sekarang. Itu sih nyoba-nyoba aja sih dok. Berarti ya udah berapa tahun kalau dari pertama ngonten-ngonten awal tuh? Berarti 2 tahunan Oh, dua sih. tahunan. Nah, sekarang udah lebih fokus buat kontennya. Kalau dulu cuman hobi-hobi aja kan dok. Kalau sekarang jadi niat ya. Jadi Iya. sengaja aku hari ini harus bikin konten apa nih gitu ya. Soalnya menghasilkan dok. Oh iya. Gitu sih. Halo, halo. Ada yang tanya lagi mungkin? Ini. Kalau ada yang mau tanya bisa langsung komen-komen, mau tanya seputar skincare, keluhan-keluhan bisa konsul. Banyak kan malah dari cowok-cowok ya Boleh dok nggak ini apa-apa. malah untuk mencerahkan kulit bagi kaum cowok sih. Kalau yang tadi ya balik lagi. Iya. Kalau hanya untuk bersih aja, pakai basic skincare cukup. Yang pertama ada facial wash, sunscreen, dan moisturizer itu cukup. Tapi kalau ingin lebih mencerahkan, bisa ambil yang ada whiteningnya. Kalau nggak ada keluhan jerawat, bisa ambil yang serum yang ada vitamin C-nya, arbutin, atau bisa ambil yang ada hyaluronic acid, itu bisa. Tapi kalau untuk kasus-kasus yang ada jerawat, sebaiknya juga ambil selain yang ada whiteningnya tadi, bisa ambil tambahan niacinamide, salicyl, sulfur, itu wajib banget. Terus bisa ngambil mungkin piling-piling yang mengandung retinol, atau bisa untuk ngambil piling ada AHA, BHA, itu bisa. Sekarang juga lagi apa ya, lagi hits juga kan, banyak banget yang jual-jual piling-piling GA atau lactic, itu bisa gitu. Karena pilihannya banyak banget Banyak ya dok. banget kan, dan tapi hati-hati juga sih maksudnya dalam memilih, karena kan kadang Iya. nggak semuanya cocok. Jadi ya memang jadi hitungannya kayak trial and error ya. Iya. Aku coba A nggak cocok ganti, Iya. aku coba B nggak cocok ganti. Malah nggak bagus sebenarnya ya dok ya Iya, kalau kita ganti kayak gitu. tapi ya gimana? Daripada bingung mending datang aja ke sini Iya. konsultasi aja. Lebih Cowok-cowok bagus. datang ke sini juga nggak masalah sih. Banyak yang mau perawatan. Dok, aku nggak mau pakai krimnya, cuma perawatan di sini bisa, nggak masalah. Mungkin ada lagi, Kak Evi? Ini sih dok, cara menghilangkan jerawat. Kalau cara menghilangkan jerawat, kalau jerawatnya Bekas jerawat sih. bekas jerawat. Kalau bekas jerawat bisa melakukan peeling sendiri di rumah, ambil produk yang mengandung AHA, BHA, chemical peeling. Itu nanti bisa dilakukan seminggu 2 kali atau seminggu sekali. Dan kalau mau lebih agak ekstrim, maksudnya lebih cepat nih, bisa pakai peeling yang dilakukan di klinik, nanti bisa pakai peeling yang GA atau pakai lactic, itu nanti yang mungkin agak lebih dalam sehingga pengupasannya lebih cepat, hasilnya lebih kelihatan. Opsi lain pakai suntik mesoacne, itu ada. Nanti suntik jerawat sendiri ada, suntik buat ngilangin bekasnya ada juga. Gitu. Nanti suntik untuk ngilangin bekas di sini mulai start harga 250. Jadi nggak terlalu mahal juga. Jangkau banget guys. Iya. Langsung ke sini. Iya.
ini nggak tanya ada yang seputar badan? Aku aja sih yang Oh iya, tanya deh. boleh gimana? Kalau mau mencerahkan tuh Mm-mm. gimana dok? Apalagi di bagian tangan tuh Mm-mm. pasti sih. Sudah pernah pakai apa? Kalau Evi maksudnya suntik kah, infus kah, atau apa? Infus pernah, Infus cuman pernah, nggak rutin nggak sih dok. rutin, Kayak heeh, baru 2 kali. Jadi heeh, sebulan sekali. sebulan Jadi dua sekali, kali, baru oke. nyoba 2 kali. Kalau untuk badan, memang paling cepet ya lewat injeksi atau infus ya. Yang pasti pastikan tempatnya itu aman, jadi jangan asal sembarangan. Iya, wajib Eh, konsul dulu iya, juga wajib ya dok. konsul dulu gitu. Minimal di klinik kecantikan yang memang sudah terdaftar atau di dokter-dokter yang memang sudah berizin ya. Terus yang kedua, selain injek atau infus, kita bisa pakai hand body. Hand Hmm, body ini ada beberapa macam, ada yang hand body ada pengelupasan, ada hand body yang nggak ada pengelupasan, dan pakai juga sunscreen, hand body yang ada sunscreennya atau SPF-nya gitu untuk siang supaya SPF tuh minimal berapa dok? Kalau kalau buat untuk badan badan. minimal tetap 30 sih. Tiga. Kalau untuk yang sering outdoor yang 50 gitu. Memang harus ini ya, harus apa namanya? eh harus rajin juga gitu. Jadi pakainya itu pagi, mau tidur juga harus pakai ya dok ya. Mm-mm. Kalau untuk perawatan di sini bisa pakai body masker atau body bleaching. Di sini Mm-mm. juga ada Di guys. sini juga ada perawatannya. Kalau aduh dok, kok kayaknya untuk injek infus masih takut gitu. Pakaiin body kok lama. Ya udah nanti ke sini aja. Pakai bleaching, body masker, atau kalau mau peeling-peeling Feeling ya bagian feeling. tertentu bisa. Misalnya, maaf-maaf mungkin daerah ketiaknya agak gelap atau lehernya agak gelap, itu bisa dipiling. Nanti biar lebih cepat bersihnya. Gitu. Pokoknya kalau masih ada yang bingung tanya-tanya aja. Kalau misalnya tanya di sini komen-komen malu langsung di DM IG DM Lavender boleh. aja itu bisa. Mm-mm. Ini yang mau tanya lagi boleh ya guys. Mm-mm. Ada Mbak? Mm-mm. Ini yang bertanya Kak dari Kak Lauren, Kak infus itu sampai berapa kali yang dikelihatan hasilnya? Oh, kalau infus tergantung kalau di sini ya di Lavender ya. Kalau tergantung harganya. Kita startnya mulai harga 700 sampai harga 2,5 juta. Itu nanti tergantung harganya karena nanti whiteningnya juga menyesuaikan. Kalau yang harga 700 itu nanti minimal sekitar 2-3 kalian lah baru kelihatan hasilnya. Gitu. Kalau yang mau yang cepet yang 2,5 juta itu sekali lumayan ada perubahan gitu. Kalau infus gitu tuh bahaya nggak sih dok? Soalnya kayak Mm-mm. dimasukin ke dalam tubuh gitu. Oh, gini, ini udah sering voice tiap podcast Iya, pasti pada banyak yang pasti nanya kan ya. pada takut gitu loh Hmm, dok. Jadi yang pertama kalau mau infus pasti di skin test dulu, di tes alergi. Oke. Kalau misalnya belum pernah sama sekali dikerjakan injek, disarankan apa namanya skin test dulu. Kalau memang ragu, dicek cocok atau enggak. Kalau memang nggak ada masalah, kita lanjut ke tahap injek atau infus. Pastikan dulu sebelum pengerjaan Ya. makan dulu, makan yang berat ya, entah nasi, entah mungkin apa namanya biskuit atau apa, harus ada makanan dulu supaya perutnya itu terisi. Terus minum air putih yang banyak dulu, dan saat infus nanti kurang lebih 20-30 menit pengerjaan itu kurang lebih nanti biasanya udah nggak, maksudnya nggak ada masalah kalau untuk saat pengerjaan. Dan kan yang ditakutkan setelahnya ya, Iya. afternya ya. Jadi di logikanya begini, injeksi whitening atau infus itu kan masuk ke darah. Dari darah dia mengalir ke satu badan, kemudian ke ginjal. Jadi semua aliran air, baik air putih ataupun darah itu banyak diolahnya di ginjal. Nah, di ginjal ini diserap nih apa yang dibutuhkan oleh tubuh, apa yang enggak. Kalau yang dibutuhkan akan diambil langsung diserap, misalnya disebarkan ke kulit biar lebih putih atau ke badan biar lebih sehat. Nah, yang nggak penting itu dibuang. Nah, pada saat pembuangan cairan yang nggak penting dari injek itu atau infus yang kamu kerjain tadi, Iya. itu nggak mungkin dibuangnya langsung semua. Jadi dibuangnya sedikit, sedikit, sedikit. Makanya memang disarankan injeksi atau infus itu dilakukan jangan terlalu sering. Kalau untuk yang dosis tinggi 2 minggu sekali. Bagus sekali. Kalau dosis rendah 1 minggu sekali. Jadi jangka panjang tetap aman ya Tetap dok. aman, nggak masalah gitu. Jadi seandainya udah rutin nih dok, udah infus whitening, Mm-mm. itu kira-kira nanti berubah warna lagi nggak dok? Kalau di infus atau injeksi whitening memang kan rata-rata tidak permanen. Nanti akan balik, jadi misalnya dari sini kulitnya terus udah mulai memutih, memutih, memutih. Nah, nanti pada saat udah nggak suntik lagi, ya nanti akan menurun lagi. Menurunnya pun tidak langsung begini, tapi menurunnya perlahan juga. Gitu.
Jadi masih ada waktu misalnya kayak udah mulai ngerasa oh agak mulai kusam lagi nih, Jadi injek infus lagi, ya. infus lagi gitu. Aman-aman aja kok Kak. Yang pasti pastikan tadi ya dikerjakan di tempat yang aman, terus di klinik atau dokter yang memang sudah terdaftar atau berizin gitu. Wajib Karena konsultasi iya dulu wajib ya, Dok, ya. konsultasi supaya nanti kalau ada apa-apa kan kalian juga tenang juga kan di Iya. rumah. Gitu. Mungkin ada lagi Kak? Ini dari Kak Syafri Dayani. Halo. Kak, kalau pipi yang nggak simetris itu treatmentnya apa yang bagus? Aduh, sama lagi. Oke, kalau pipi nggak simetris bisa dilakukan HIFU sih Kak. Kalau HIFU tuh versi yang lebih halusnya ya, maksudnya nggak ada suntik-suntik, nggak ada injek-injek. Nanti bisa dilakukan HIFU, tapi kakaknya mungkin bisa bilang dulu sama beauticiannya atau konsul ke dokternya dulu. Jadi nanti kita arahkan bagian mana nih yang tembakannya lebih banyak. Tentunya yang lebih tembem, yang lebih besar itu yang tembakannya lebih banyak daripada yang satunya. Terus opsi lain lagi bisa dilakukan tarik benang. Jadi bukan tanam benang ya, tarik benang. Jadi di bagian yang dirasa lebih besar itu benangnya lebih banyak dibanding yang lebih kecil. Itu bisa. Gitu. Kalau itu emang agak lebih ekstrim sih, tapi hasilnya lumayan oke. Oh, double chin tuh sama ya, Dok, ya? Double chin bisa pakai suntik meso double chin atau HIFU tadi ya, HIFU double chin, meso suntik double chin. Meso suntik double chin itu untuk bakar lemak. Kalau HIFU kan untuk mengencangkan sama mengalirkan pembuluh darah supaya lebih lancar. Kalau yang lebih ekstrim benang double chin juga ada. Tapi kalau makannya banyak sama aja gak sih, Dok? Bukan sama aja sih, cepet baliknya. Oh, Tetap jadi ngefek cuma cepet baliknya gitu makannya aja. juga harus diatur ya, Dok, ya? Iya, karena kan itu juga ada lemak-lemak juga kan di daerah sini. Gitu. Ada lagi mungkin pertanyaannya? Aduh nggak kerasa ya, udah hampir 1 jam. Apa? Ada? Oh, ini, Dok. Oh ada, oke. Solusi untuk skin barrier-nya. Skin barrier rusak gitu maksudnya? Atau gimana? Mungkin sih itu. Solusi untuk skin barriernya Kak. Oh oke. Skin barrier yang mungkin yang udah rusak gitu kali ya. Skin barrier rusak tuh gejalanya macam-macam. Kulit lebih gampang kering, lebih gampang iritasi, lebih gampang jerawatan. Itu nanti skin barrier krim atau serum untuk skin barrier itu ada banyak jenisnya. Mungkin kalian nanti bisa pilih produk-produk yang mengandung untuk skin barrier jerawat atau skin barrier whitening. Isiannya kurang lebih hampir sama. Atau kalau untuk mau perawatan di klinik, disarankan untuk melakukan skin booster. Skin booster itu lebih bagus kalau untuk memperbaiki skin barrier kalian karena hidrasi kulitnya lebih bagus, vitaminnya lebih banyak, bisa untuk kulit yang bagian luar atau bagian dalam dan lebih sehat. Jadi skin barriernya lebih gampang diperbaiki. Kalau untuk yang berani suntik-suntik, kalau yang nggak berani pakai krim atau serum yang untuk skin barrier sekarang udah banyak banget sih. Gitu. Itu tanda tandanya gimana sih, Dok? Apa tuh? Skin barrier-nya Rusak. rusak? Bisa jadi kering banget Oh, atau malah jadi jerawatan banget, kayak perjing, terus kayak breakout, atau bisa juga berminyak banget, atau fleknya nggak hilang-hilang, itu juga bisa. Atau yang lebih parahnya lagi adalah iritasi atau merah. itu biasanya Gatal. penyebabnya apa sih, Dok? Macam-macam produk yang dipakai nggak cocok, itu paling nomor satu itu sih. Produk yang dipakai nggak cocok, entah serumnya, entah krimnya, entah facial wash itu bisa. Apalagi sekarang ini kan lagi hits banget nih, banyak produk-produk ternyata yang dijual online banyak Iya. merkurinya, nggak nyangka juga sih ya, kok banyak Bepom banget. juga ya. Iya, ada merkuri dijual bebas lewat reseller lagi, dan ada ini Bepomnya ya, maksudnya Iya. Oh iya. jadi Ada dia nomor tetap Bepomnya. ada nomor Bepomnya tapi dalamnya ternyata merkuri, kan itu nggak Iya tahu. banget sih, Dok. Kita taunya itu skincare Bepom, ternyata malah isiannya macam-macam. Biasanya kalau merkuri itu nanti resikonya apa sih, Dok? Resiko Belakangnya. paling parah kanker kulit, paling parah. Jadi mungkin Jadi nggak langsung ya, Dok, kita pakai itu nggak langsung. nggak Jadi langsung jangka panjang. jangka Ya. panjang, dan ini kalau yang terdekat ya, efek merkuri yang paling cepat itu biasanya ada flek hitam yang timbul setelah
di stop, atau mungkin malah nanti timbul beruntus atau jerawat yang parah, terus atau mungkin bisa juga timbul apa namanya garis-garis pembuluh darah yang lebih banyak kelihatan. Kalau untuk jangka panjang yang pasti fleknya jadi nggak hilang-hilang, dikasih obat apa-apa Iya, nggak sembuh-sembuh. itu pasang paling Terus parah sih. okronosis itu udah di atasnya flek, jadi udah kayak ada di antara flek hitam ada bercak-bercak putihnya, itu okronosis. Atau mungkin jerawatnya yang terus keluar terus nggak hilang-hilang, dan yang lebih panjangnya lagi bisa jadi kanker kulit. Tapi ya gimana ya, orang-orang sekarang kan pengennya Iya, instan instan, sih. pengennya 2 hari pakai Langsung putih putih. gitu. Harusnya malah curiga sih kalau Heeh. kalian pakai krim yang 2-3 hari oh udah putih gitu, itu malah jangan-jangan nih gitu. Tapi dari teksturnya aja sebenarnya udah kelihatan ya dok ya. Udah kelihatan, tapi kan orang Indonesia kan pengennya yang pertama cepet Iya, putih, yang kedua murah. murah, Oh, dengan harga 30.000 satu krim udah bisa putih. pagi malam bisa Iya, putih gitu kan. Ya siapa yang nggak mau iya. gitu. Ya kurang Yes, informasi juga mungkin ya. pinter-pinter ya dok ya. Iya, dari teksturnya aja udah kelihatan dia lengket dan warnanya tuh mengkilap. Entah putih mengkilap, entah kuning Kuning ya. mengkilap. Heeh, biasanya gitu. Itu dari situ udah kelihatan. Terus dia lengket banget. Kalau kamu olesin di tangan, coba dulu ya, misalnya trial Iya. di tangan, dicuci air, itu masih lengket. Biasanya gitu. Jadi lengketnya kayak nggak langsung hilang. Tapi jangan pakai sabun ya, cuci air aja. Kalau cuci pakai sabun pasti hilang. Iya. Tapi dicuci air aja itu masih lengket. Biasanya itu ada beberapa yang ciri-ciri krim merkuri. Tapi bukan berarti krim yang lengket itu pasti merkuri Iya. semua ya, gitu. Kita nggak bisa apa menyamaratakan semua gitu. Biasanya kalau krim yang aman tuh ngaruhnya berapa bulan sih dok? Eh, paling cepet tuh 1-2 minggu. Paling cepet. Jadi Perubahannya. kalau 2 hari 3 hari udah putih tuh Agak perlu dicurigai ya iya, dok. Apalagi kayak melupasnya cepet gitu loh. iya, dan kamu lihat juga, mungkin kakak-kakak yang di rumah bisa lihat juga, dipakai dia tuh kulitnya jadi putihnya tuh benar-benar putih, mulus, pori-porinya hilang semua. Mungkin punya ada teman yang kayak gitu nggak? Ada Ada sih. lah ya. Ada. Jadi dia tuh mukanya tuh benar-benar putih, hampir-hampir ada beberapa yang putihnya kayak gini nih, ada juga yang kayak tembok, putih tembok, ada juga yang putihnya kelihatan masih natural, tapi Iya. pori-porinya bener-bener mulus banget, nggak ada pori-pori, beruntus kecil pun nggak ada. Nah, pas pakai sih bagus, Iya. pas stop atau Efek sampingnya nanti ya efek dok ya. sampingnya nanti jangka panjang. Jadi memang mereka kalau udah pakai merkuri kayak ketergantungan banget sih. Iya sih dok. Dia perawatan ke dokter atau kemana tuh kayak kurang puas karena pakai itu udah bener-bener oke banget gitu. Hasilnya langsung kelihatan ya dok. Ya harus mumpung masih muda nih kayak Mbak Evi atau teman-teman mungkin yang di rumah, mulailah memilih skincare dengan baik sih. Jaga kulitnya juga, memilih produk juga mulai selektif. Jangan asal beli oh karena putih ngeliat teman mukanya putih kinclong ikutan beli, lihat juga ada BPOM-nya enggak, ada dokternya enggak gitu. Jadi jangan sampai salah. Soalnya nanti tuh efeknya di belakang ya dok ya. Mm-mm. Dan ngobatinya juga lebih mahal guys. Susah banget kalau udah Udah flek itu udah iya, susah kalau udah banget flek sih, Dok. parah, breakoutnya parah, nggak berhenti-berhenti itu susah banget. Akhirnya kan jadi dampaknya kan keluar uang lagi. Yang tadinya beli krimnya murah, terus pengobatannya jadi mahal nanti untuk Iya ngobatinnya. betul. Kan ada tau dok itu yang sampai merah terus hitamnya kan makanya rata ya dok, otomatis Iya. hitamnya rata itu kan Iya, jadi lebih mahal gosongnya lagi sih. jadi berdampaknya ke satu Oh, muka fleknya itu ada banyak sih kayak gitu. Mungkin kalau kayak di Salatiga mungkin nggak terlalu banyak ya, tapi kalau pasienku di Jakarta dulu ya lumayan banyak sih. kasus kayak gitu ya Ha, dok ha, ya. ha, ha. Dia bekas pakai krim itu dan ngobatinnya PR banget ya, kayak dia nggak bisa cuma pakai krim aja, Iya. harus tindakan dan tindakan kan harganya nggak murah Iya, ya dan nggak gitu. sekali gitu Dan ya nggak dok. sekali ya gitu, itu juga harganya lumayan mahal dan harus berkali-kalinya dihitung. Ya mereka banyak yang cerita sih, nyesel juga sih dok dulu pernah pakai krim ya, tapi gimana Iya, udah nyeselnya kejadian. nggak kejadian. Dan kalian mumpung belum sampai kejadian jangan sampai nyeselnya nanti, mending
mulai selektif dalam memilih Iya. perawatan gitu. Jangan nyoba-nyoba guys. Mending Iya. langsung konsultasi sama dokter itu dah. Iya, kalau mungkin kalian mau coba-coba beli yang produk-produk di swalayan lah gitu kan, Iya, yang yang jelas-jelas aman gitu. Nggak usah coba-cobanya yang aneh-aneh, yang kayaknya ini bagus, kayaknya ini eh, marketingnya oke nih, Iya. di ininya jualnya oke. Ya ternyata buktinya udah kelihatan aja sekarang banyak. Biar cepet putih ternyata malah ada tambahan merkurinya, lumayan besar juga loh kemarin itu kayaknya ya. Iya, Mm-mm. betul. Banyak Pantesan banget cepet kan. putih gitu Oh, ya. Ada lagi mungkin, apalagi Kak Evi sebentar lagi ya kayaknya. Hmm. Ada yang mau tanya-tanya, masih bisa tanya-tanya kok. Hmm. Ada. Ini ada satu lagi dok dari Kak Amira Sylvia. Halo. Kak boleh tanya, Amira. aku pas gadis itu tirus banget, wajah lonjong, dagu panjang, bisa suntik KB jadi kandungan. oke. Tapi di pipi itu lemak ya, terus itu harus diapain dok? Oke, dulunya mungkin badannya juga kurus ya, nggak cuma pipinya aja gitu kan. Suntik KB, KB suntik, pil KB, memang beberapa yang sebenarnya bukan karena nggak cocok ya, tapi memang efeknya ke hormon, yaitu jadinya peningkatan nafsu makan. Dan ada juga beberapa pasien yang nafsu makan biasa dok, tapi kok ini badan kayak minum air putih aja ngembang gitu. Nah kalau udah terlanjur kejadian seperti tadi, yang pertama kalau bisa diganti KB-nya boleh, kalau memang mau coba mungkin KB-nya diganti yang non hormonal seperti nanti bisa konsul ke Bu Bidan deh kalau untuk yang KB-KB non hormonal atau ke dokter kandungan. Terus selain ganti tadi KB-nya, kalau nggak mau dok, aku udah cocok nih pakai ini, mau ganti-ganti nanti takut malah kenapa-napa. Mungkin kita perbaiki aja kontur wajahnya. Kalau pipinya tembem, kita bisa pakein benang. Atau tadi ya hifu pipi, kalau nggak mau di benang-benang. Kalau mau cepet bisa benang pipi atau dibotok rahang, itu membantu ngurangin pipi yang tembem. Nanti tinggal ditambahin filler Filler. dagu. Kalau benang tuh biasanya bertahan berapa bulan sih dok? 6 bulan sampai setahun. Kalau bedanya filler sama benang tuh gimana dok? Oke, kalau filler itu mengisi bagian yang kosong. Jadi kayak cairan gitu ya? Iya, dia cairan kayak agar-agar lah ya gampangnya, agar-agar yang nanti mau diisi di mana nih? Mungkin kayak ada yang mau bagian ini apa namanya tulang pipinya pengen dinaikin, itu diisi bisa. Atau kayak dahinya mungkin udah pengen dilebih. Kan sekarang lagi lagi model ya, lagi tren Iya. jidatnya Jenong. dijenongin, itu bisa, itu di filler. Nanti filler tuh jenisnya macam-macam. Terus ada juga yang hidung mau dinaikin, itu bisa pakai filler, bisa pakai benang gitu. Sama dagu mau dilancipin udah pasti, kalau dagu kan harus diisi nih. Iya. Kalau diisi harus dipakein filler. Kalau benang nggak bisa. Karena Biasanya lebih aman apa sih dok? semua aman sih. Kalau buat hidung tuh Kalau biasanya buat kan hidung, ada bingung filler atau benang. dua-duanya aman, tergantung teknik dari dokternya masing-masing gitu. Terus dan tergantung dari fillernya. Kalau pakai filler yang bagus itu memang jarang ada kasus. Biasanya kasus yang paling sering adalah fillernya bleber. Iya. Jadi kayak dia jadi lebih, malah hidungnya tadinya ada garisnya, walaupun kecil tapi malah jadi lebar. Itu case-nya paling sering itu kalau hidung. Kalau misalnya pakai benang itu memang lebih ajak, lebih apa ya? Lebih tahan lama dan lebih nggak geser-geser. Biarpun kamu tidurnya bolak-balik ke kanan ke kiri, nggak langsung yang geser banget. Tapi kekurangannya memang kalau benang agak lebih sakit. Karena kalau filler satu kali tusuk, set, udah selesai. Kalau benang itu banyak tusukan gitu, dan banyak benang yang dimasukin. Kalau filler atau di benang itu boleh dipegang-pegang gini gak sih dok? Mungkin 1-2 minggu awal jangan dulu sih, Oh. biar stabil dulu. Tapi kalau dagu memang, kalau filler memang untuk selanjutnya jangan terlalu sering digituin sih. Kalau benang masih aman lah. Gitu. Berarti itu sama-sama bertahan sekitar 6 bulanan 6 gitu, bulan, 6 bulanan gitu. Kalau mau apa namanya pengerjaan benang atau filler masih bingung, tanya-tanya dulu nggak apa-apa. Iya. Gitu. Kalau itu wajib banget konsultasi dulu. Iya wajib banget ya. konsultasi, dan ya apa ya, karena kan itu merubah ini ya, merubah bentuk juga kan gitu, dan pastikan juga memang itu kalian udah oh ya memang pengen
pengen itu dari awal gitu. Jangan sampai nanti lagi tengah-tengah pengerjaan terus tiba-tiba, dok kok sakit, aku cuma bagian ininya aja, nanti nggak maksimal soalnya gitu. Jadi harus sampai selesai. Jadi kalau kasusnya sampai jebol gitu gimana sih dok? Jebol Benangnya tuh gimana? keluar? Oh, benangnya keluar. Penyebabnya bisa kayak tadi, dia sering Oh iya iya. ini, jadi kan kegeser benangnya keluar. Hmm. Atau ada juga tipe apa ya? Ini nggak menyalahkan dokternya juga sih ya. Kadang kan tekniknya tiap tiap klinik Beda-beda. atau tiap dokter kan beda-beda. Atau mungkin juga benang yang dipakai itu lebih panjang daripada ininya, bisa juga jadi nyisa gitu ada. Atau ya paling sering kayak tadi sih, sebenarnya udah pas tapi dia mungkin entah Dimainin. dimainin, entah mungkin merasa biar lurus deh gitu, Ah, itu di ini malah dipegang-pegang ya. malah jadinya kegeser gitu. Kalau filler hidung pun juga yang amat PR, tidur, posisi tidur. Kalau oleng-oleng dia juga kan mengisi, kan karena dia ini ya kayak agar gitu, Iya. jadi dia mengisi bagian-bagian yang mungkin dirasa dibutuhkan gitu. Kalau misalnya nggak stabil atau fillernya udah agak lama itu biasanya udah mulai efeknya udah beda. Kalau filler masih baru mungkin masih tegak banget. Ini kalau filler andikan itu udah lama nih dok. Itu fillernya bakalan hilang atau kemana sih dok? Ada beberapa filler semua rata-rata memang diserap. Cuma penyerapan filler tiap orang nggak sama gitu. Ada yang cepet, ada yang enggak. Ini kayak aku udah filler dagu tuh udah 3 tahun yang lalu ya, tapi masih keras juga deh, pegang deh. Maaf ya dok. Heeh. Oh iya. Masih keras dan maksudnya kayak ya kayak ada lembek-lembek gitu. Iya. Itu masih keras gitu. Jadi ya makanya jadi memang harus benar-benar memilih banget kalau memang mau tindakan itu, harus benar-benar keputusan yang tepat kalau mau filler. Jadi kalau dia pun masih tersisa kayak ya udah memang aku menginginkan untuk itu gitu. Jadi nggak masalah. Ada lagi mungkin Kak Okta? Udah gitu aja. Udah 1 jam belum ya? Iya. Sudah ya? Oke. Nggak kerasa Nggak sudah kerasa 1 jam ngobrolnya. Nanti next time kita ngobrol-ngobrol lagi sama Kak Evi. Terima kasih kedatangannya. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Mungkin Kak Evi ada yang mau disampaikan terakhir buat teman-teman supaya kulitnya tetap cerah, glowing. Ada saran-saran? Juga makasih banget buat Dokter Fiti sudah diundang ke sini. Jadi aku lebih banyak ngobrol soal keluhan wajah aku sendiri sama keluhan wajah teman-teman online pun nih dok. Jadi buat teman-teman kalian buat cowok-cowok juga bisa banget treatment di sini. Jadi nggak cuman buat cewek aja ya dok ya. Cowok juga pengen glow up nih. Iya, Gitu sih. oke. Sementara itu dulu, nanti kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya, bisa DM ke dokter atau DM ke IG-nya Lavender supaya Kalau nggak fast langsung respon. aja Atau ke datang sini ya aja deh dok. ke sini langsung, Aja. supaya ngomongnya lebih jelas. Oke, sampai ketemu lagi semua. Terima kasih. Dadah.